Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai struktur sosial, di mana video sebelumnya telah menjelaskan bahwa perbedaan sosial tidak bisa dilepaskan dari yang namanya struktur sosial yang ada di masyarakat tentunya. Di mana dari struktur sosial inilah kita bisa mengetahui tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, pembahasan stratifikasi sosial tidak bisa dipisahkan dengan mobilitas sosial. Apa sih pertanyaannya kan struktur sosial itu, diferensiasi sosial itu, serta mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Nah, di video ini kita fokus ke struktur sosial dan diferensiasi sosial itu sendiri. Struktur sosial. Struktur sosial adalah prinsip-prinsip yang menggambarkan kaitan berbagai unsur masyarakat, yaitu pranata, kedudukan sosial, dan peranan sosial. Struktur sosial terjadi karena bertahannya rutinitas. Bila di wilayah kabupaten itu ada struktur bupati, camat, lurah, RT, dan warga masyarakat, maka struktur itu relatif tetap. Meski emang individu yang menjabat atau yang mengisinya berganti-ganti. Contoh ini menunjukkan bahwa dalam struktur sosial terdapat ruang bagi tindakan mobilitas manusia. Contoh ini seperti halnya seseorang warga yang terpilih sebagai lurah menunjukkan terjadinya mobilitas sosial vertikal yang naik atau social climbing. Sedangkan seorang bupati yang habis masa jabatannya atau karena suatu kasus lalu diturunkan juga merupakan mobilitas sosial, yaitu social sinking. Adanya struktur sosial memungkinkan seseorang warga masyarakat menjadi lurah atau bupati. Tanpa adanya struktur sosial, tidaklah mungkin seseorang melakukan mobilitas sosial, berpindah dari status sosial satu ke status sosial yang lain. Jadi, struktur sosial menyediakan ruang sosial bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Dimensi struktur sosial ada dua macam, yaitu vertikal dan horizontal, di mana dimensi vertikal merupakan stratifikasi sosial, kelas sosial, dan strata sosial. Sedangkan dimensi horizontal merupakan diferensiasi sosial atau ketidaksamaan sosial. Teman-teman, diferensiasi sosial itu sendiri adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal yang tidak meningkat, yang tidak bertingkat, yaitu menunjukkan keanekaragaman masyarakat. Misalnya nih ya, masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras, bahasa, kebudayaan, dan sebagainya. Hal ini merupakan fakta sosial bahwa dalam realitasnya masyarakat itu terbagi-bagi atas beberapa golongan. Bentuk diferensiasi sosial sendiri terbagi menjadi dua, yaitu diferensiasi biologis, yang meliputi ras, umur, jenis kelamin, dan intelektual. Sedangkan diferensiasi menurut kondisi sosiokultural meliputi suku bangsa, agama, klan, dan profesi. Teman-teman, di diferensiasi sosial dapat dibedakan atas diferensiasi individual dan kelompok. Apa sih bedanya? Gini teman-teman, diferensiasi sosial individual meliputi perbedaan-perbedaan seperti keahlian atau profesi setiap individu yang memiliki keahlian yang berbeda. Selain itu, ada peran dan status seseorang dengan yang lainnya menjadi pembeda. Kemudian ada latar belakang budaya dan pengalaman hidup setiap orang berbeda.
Selanjutnya, adanya kepribadian setiap orang juga berbeda-beda. Nah, kalau diferensiasi kelompok, secara kelompok, diferensiasi sosial menyangkut aspek usia, jenis kelamin, pertalian darah, dan kebudayaan, di mana usia tua, usia muda, usia anak-anak, yang termasuk unsur pembeda dalam kelompok. Artinya, usia bukan penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, hanyalah suatu pembeda horizontal. Kaum laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Kemudian ada ras atau warna kulit yang juga merupakan perbedaan horizontal. Yang dimana nih ya, kulit hitam tidaklah lebih rendah dari kulit putih, atau sebaliknya, kulit putih tidaklah lebih rendah daripada kulit hitam. Kemudian ada yang namanya pertalian darah atau keturunan, di mana keturunan seperti pengusaha, keturunan kiai, dan sebagainya. Atau faktor biologis lainnya, seperti kemiripan wajah Indonesia, Asia, Eropa, atau Afrika, termasuk pembeda berdimensi kelompok. Nah, yang terakhir adalah kebudayaan, teman-teman, yang merupakan perbedaan horizontal juga. Kebudayaan suatu masyarakat tidaklah lebih tinggi dari kebudayaan lain, atau sebaliknya, kebudayaan suatu masyarakat tidaklah lebih rendah dari kebudayaan lainnya. Nah, teman-teman, yang harus kita pahami bahwa kriteria terjadinya diferensiasi sosial itu ada 3 macam, yaitu diferensiasi tingkatan, diferensiasi fungsional, dan diferensiasi kultural. Adanya ketimpangan antara kebutuhan dan persediaan yang menjadikan diferensiasi tingkatan. Misalnya, dalam penerimaan CPNS saja ada satu kabupaten yang membutuhkan guru sosiologi lebih dari 30 orang, sementara mata pelajaran yang lainnya hanya membutuhkan kurang dari 5 orang. Diferensiasi fungsional atau pembagian kerja yang selanjutnya, yaitu muncul karena orang melaksanakan pekerjaan yang berlainan. Nah, yang terakhir, diferensiasi kultural muncul karena aturan berperilaku yang tepat menurut situasi tertentu. Ya, teman-teman, sekian video pembahasan kali ini. Jangan lupa nonton video selanjutnya tentang stratifikasi sosial.